Apakah Bipom main mata dengan Nikita Mirzani? Kok bisa ya pengumuman soal skincare berjarum kecil-kecil keluar beberapa jam sebelum sidang Nikita Mirzani? Sebenarnya malas juga ya ngebahas hal-hal kayak begini nih di tengah perang opini Nikita Mirzani dan Reza Gadis. Tapi Sahabat Channel, sebenarnya kunci utamanya tuh gampang banget loh. Ketika ada perang opini dan bias mana yang benar dan mana yang salah, lihatlah pengumuman lembaga berwenang. Jadi bukan asumsi dari netizen. Oke, sekarang kita bedah sama-sama ya pengumuman Bipom kemarin ya, biar nggak salah tafsir. Nah, di gambar pertama ini ya, ada tulisan yang sangat besar ya, kosmetik ilegal tidak ditindak gitu ya. Jadi konteksnya ini seperti pertanyaan ya, kemudian Bipom melakukan jawaban. Jadi Bipom justru sedang menjawab ini Sahabat Cendol, artinya mereka ingin mengatakan, hey, kami sudah bertindak. Nah, kenapa tindaknya baru sekarang? Jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, Sahabat Channel, ini dia jawabannya. Jadi di sini tertulis ya bahwa Bipom menyatakan mereka sudah awasi loh, dan bahkan sudah bertindak sejak 2 Februari 2024. Lalu pasti muncul pertanyaan selanjutnya nih, kenapa pengumumannya baru sekarang? Pas banget sebelum Nikita Mirzani sidang. Biar nggak salah tafsir lagi nih, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penting ya. Yang kalian lihat di sini kan ada tulisan siaran pers. Artinya pengumuman resmi ke publik itu ya. Nah, di situ tertulis jelas. Bipom sudah melakukan pengawasan dalam periode 2023 bulan September ya hingga Oktober 2024. Jadi mereka menemukan 16 produk berjarum yang digunakan seperti obat, salah satunya Ribeskin ya. Nah, jadi Sahabat Cendol, Februari 2024 itu masuk dalam periode pengawasan ini. Simple kan, nggak ada yang aneh sebenarnya. Jadi ya ketika Bipom menyebut tindakan pada 2 Februari 2024 ya, itu masih dalam kerangka pengawasan yang panjang ya, bukan ujuk-ujuk karena kasus Nikita Mirzani. Justru logikanya dibalik. Kasus ini muncul karena produk ilegalnya memang sudah dipantau sebelumnya. Jadi Sahabat Cendol, kalau Bipom baru bertindak karena Nikita, kenapa pengawasannya dimulai dari tahun 2023? Ayo mikir, jangan dibalik nih. Bukan Bipom bantu Nikita, tapi kasus Nikita ikut menyeret fakta bahwa produk itu memang sudah bermasalah sejak lama. Nah, di slide ini kita masuk ke poin yang sering banget diputar balikan ya. Bipom secara eksplisit menyebut bahwa Glavitia Glowing Booster Cell tidak terdaftar. Lalu muncul klarifikasi dari pihak sana. Nah, itu kan cuma nama treatment, bukan produk. Tapi mari kita bedah logikanya. Treatment itu menggunakan produk Ribeskin yang notabene izin edarnya sudah dibatalkan oleh Bipom. Jadi meskipun ya Sahabat Channel nama Glavitia Glowing Booster Cell adalah nama treatment, substansi yang digunakan dalam treatment itu adalah produk ilegal. Ups. Nah, jadi sekarang kita mau main semantik ya, ganti label produk jadi treatment. Terus semua bisa bebas dari pengawasan Bipom. Kalau treatmentnya ilegal karena pakai produk ilegal ya tetap melanggar kan. Itu kayak jual nasi goreng pakai daging celeng ilegal ya. Terus bilang ini bukan dagangan ilegal, ini cuma menu. Lah gimana tuh logikanya? Jadi ya Sahabat Cendol, memang benar Bipom memposting pengumuman ini saat kasus Nikita Mirzani lagi panas-panasnya. Tapi menurut hemat netizen Cendol, bukan karena Nikita bermain sama Bipom ya. Justru karena sejak awal kasus ini publik selalu bertanya Bipom kemana, Bipom kemana. Nah, jadi ini bukan soal sinyal konspirasi, tapi sinyal klarifikasi. Jadi jangan ikut terjebak perang opini ya. Mari kita bedakan fakta dan framing.